Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dun sana Soro Minang TV sadonyo. Alhamdulillah malam hari kini pukul 21.00 kami menjumpai Dun sana Soro Minang TV yang sudah tertunda berhubung ada dua hal penting yang terjadi. Satu, salah satu narasumber ketua panitia itu sendiri mendapatkan atau adiknya meninggal dunia pada malam hari ini. Dan yang kedua ada persoalan teknis yang terjadi sehingga memang kita tertunda siaran podcast kita, program podcast kita bersama tokoh. Yang kali ini yang kita bahas yaitu persiapan tentang MUBES suku Koto yang insya Allah sekitar tanggal 20 sekitar 29 yang akan datang. Oke, Dun sana Soro Minang TV sadonyo, di tengah-tengah kami sudah hadir di studio. Itu studio Soro Minang TV kok. Yaitu Nenek Mama orang Koto, yaitu Bapak Roni Malano Eskom. Ya kan? Selanjutnya di samping beliau juga hadir di studio kita di Botania Duo di sekretariat perkumpulan suku Koto Kota Batam, yaitu tokoh muda orang Koto Kota Batam, yaitu Bapak Rizky Fernando Koto. Masya Allah. Oke, Dun sana Soro Minang TV, karena memang ini sudah terjadi penundaan acara kita hampir di 60 menit, maka kita langsung saja bertanya-tanya dan berdiskusi sehubungan dengan pelaksanaan insya Allah MUBES yang akan datang dalam 1-2 hari ke depan. Untuk itu, saksikan tarikh live streaming kami di Suwaro Minang TV, Suwaro Urang Awak. Oke, Dun sana. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nenek mama lah orang tua, tapi memang iya Pak Roni, kita sudah berumur 55-56 tahun rata-rata ya. Ya, betul. Jadi sudah memang sudah makan setengah abad lebih lah. Sudah setengah abad lebih. Ya. Alhamdulillah Allah kasih umur panjang dan kesehatan bagi kita sadonya. Amin. Oke, Pak Roni. Sebelum kita berbicara MUBES, pertama suku Koto Kota Batam, mungkin sedikit bisa Pak Roni menggambarkan agak 1-2 menit ke depan, yaitu kalau bahasa orang sekarang mungkin bisa disebut visi misi, atau mungkin secara kita bakampuang, untuk apa sih perkumpulan suku Koto di Kota Batam dan apa maksud berdirinya hal ini dilakukan pada saat ini gitu. Mungkin sebagai nenek mama suku Koto mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa Dun sana Soro Minang TV gitu. Silakan Pak Roni. Baik, Pak Safril dari Soro Minang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambah hambo pada nenek mama alim ulama cadik pandai yang ada di Kota Batam. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam kami ya sebagai keturunan dari ibu suku Koto diundang ya dalam sebuah podcast ya, dan sebuah podcast untuk sedikit banyak menjelaskan ke Dun sana Ambo tentang persiapan musyawarah besar. Betul. Keluarga besar suku Koto khususnya di Kota Batam. Jadi model kebetulan host itu adalah Mando Ambo Jo, ya kan? Jadi alhamdulillah.
suku Koto ko sebenarnya lah lamo bicarakan khusus di Kota Batam. Ya. Ya. Dan kemudian mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan, yo ada orang Koto di Batam. Ya, nah itu. Dan mulai waktu tahun 2016 atau 17 tak salah, Ambo Cibo membuat grup WA-nya keluarga besar suku Koto Kota Batam. Dan alhamdulillah grup itu masih jalan sampai kini. Jadi namanya keluarga besar suku Koto Kota Batam. Ya. Bukan berarti suku Koto nggak ada. Alhamdulillah wari-wari hambo saduannya khususnya di PKDP ya. Sudah membentuk jauh hari dengan nama IKSK, Ikatan Keluarga SK. Ikatan Keluarga Suku Koto. okay. Ya. Okay. Tapi itu masih general, masih ruang lingkup PKDP dan beberapa wilayah yang ada di luar agam. Dan alhamdulillah berjalan sampai kini, sampai Allah mempunyai musaji. Dan Ambo sebagai orang Koto berterima kasih kepada Nina Mama yang ada di orang khusus suku Koto yang ada di PKDP. Yang Allah membina, Allah mengarahkan, Allah membimbing anak kemanakan Ambo yang ada di Pariaman khususnya suku Koto. Alhamdulillah. Nah, berangkat dari sejarah itu, akhirnya muncullah keinginan untuk membangun sebuah organisasi yang berpayung kepada pasukuan. Ya, betul. Nah, setelah itu memang pernah terbentuk di dalam pertemuan kami orang Koto itu di Tembesi. Waktu itu di Tembesi. Dan kemudian terjadilah pemilihan ketua itu kepada Wari Hambo yang itu namanya Chandra Koto. Ya, kebetulan beliau mantan ketua IKPK Padang Kota. Ya, Pak Ed. Ya, Pak Ed. Nah, setelah bergulir waktu, butuhlah sebuah pemahaman tentang pasukuan kok. Ya, beberapa tahun kemudian tersusunlah beberapa agenda-agenda yang dilakukan oleh kepengurusan yang waktu itu dipimpin oleh Wari Hambo, Pak Ed Chandra. Ya. Dan merujuklah sebuah pemikiran untuk mempersatukan kembali dalam bentuk konteks yang lebih legal formal. Ya, betul. Baik. Semacam sebuah organisasi yang betul-betul tersistematis lah ya. Ya, tersistematis. Ya, ya. Dan ada pertanyaan beberapa orang, kenapa tidak bergabung dengan suku Koto sedunia? Ya. Nah, ada. Ya. Ada. Ya, jadi bukan karena apa, Po. Kita ingin mempersamakan persepsi. Makanya kalau bertanya apa visinya, ya, berkumpulnya wari kami sebagai wari ibu dari saku yang tua, ya kan, di Kota Batam ko menyamakan persepsi. Karena suku ndak suku kita rasakan diri kita ko adalah perantau. Ya, betul. Dan kita ndak tahu anak kemenakan kita ada di perantaukan apa enggak. Ya. Dan melihat banyaknya dilema dan permasalahan-permasalahan di perantauan. Allah saatnya Nini Mama yang ada di perantauan juga sudah bersatu. Ya. Allah saatnya untuk memikirkan kemanakan-kemanakan yang ada di perantauan, khususnya di Kota Batam. Ya. Bukan berarti tidak ada mama memikirkan. Kita sabut tadi KSK sudah melakukan, tapi lebih baiknya secara besar di Kota Batam itu kita kerucutkan ya sendi-sendi pemikiran tadi. Dan alhamdulillah beberapa kami yang berkumpul dari Nini Mama dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat yang merantau di Siko yang bersuku Koto sudah bersepakat untuk mengerucutkan dalam sebuah lembaga keorganisasian. Intinya nanti ya manfaat yang akan diterima nanti oleh di keluarga besar suku Koto itu adalah awalnya adalah
silaturahmi. Inti dari Intinya perkumpulan ini adalah silaturahmi sesama orang Koto. Sesama wari ibu orang Koto. Ya, betul. Ya kan? Masanya kemenakan Nambo. Ya. Kami tidak pernah baru bertamu. Baru kemenakan kok sawari ibu kok. Iya. Ya kan? Betul. Kalau di Lelo cupanya katanya mungkin ada 20 turunan dari awal. Betul, kan kita tidak tahu kan gitu. Maka dengan ada silaturahmi, ada sebuah kerja yang harus dipikirkan khususnya bagi nenek mama suku Koto. Kecil orang di kampung, anak di pangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Intinya apa? Tugas mama itu jale. Indak di kampung, indak di rantau. Ya, betul. Jale. Membimbing kemenakannya ke hal yang lebih baik. Betul. Apalagi dengan dinamika permasalahan perantauan ke luar biasa. Ya. Itu tidak tahu anak kemenakan kita, apakah makannya di perantauan, apakah tidak punya pekerjaan, sakit kah, meninggal kah, itu tidak tahu. Tapi dengan ada silaturahmi kok, insya Allah suku Koto tidak akan membiarkan anak kemenakannya model itu. Tidak akan membiarkan. Ya. Karena kita rami, kita banyak. Malu kita rasanya. Ya, orang Koto, orang pasukuan. Ya kan? Basuku bagalada punya haratu pesako tibo di rantau. Ini jadi yang tidak benar. Ya, betul. Ya kan? Betul. Dan itu harus kita perbaiki. Ya. Dan kita berikan masukan-masukan kepada kemenakan kita. Ya. Dan hampir sadonya insya Allah nanti baik penghulu-penghulu yang ada di perantauan, nenek mama, ya insya Allah nanti dengan adanya keluarga besar suku Kotogo bisa nanti merape untuk memperhatikan anak kemenakannya. Dengan dasar pemikiran itulah, ya supaya organisasi IKO secara de facto dan de jure-nya itu bisa legal formalnya bisa kita pertanggungjawabkan ke masyarakat walaupun ke pemerintah nanti. Makanya dibutuhkanlah sebuah teknis yang untuk melakukan secara de facto. Kita akan melaksanakan mubes, kita akan memilih ketua, dan kita akan meng-SK-kan yang namanya ketua terpilih secara de jure-nya. Baru nanti secara kepemerintahan kita urus lengkapnya legalitas, sehingga keberadaan keluarga besar suku Koto juga menjadi mitra dari pemerintah. Suka tidak suka kita orang Minang yang ada di Kota Batam cukup berpartisipasi dan mempunyai andil dalam pembangunan Kota Batam. Nah, dan spesifiknya suku Koto yang merupakan adalah suku Tuo, ya dari Lareh Koto Piliang, yang merupakan turunan langsung dari Datuk Ketumanggungan. Tentu banyak permasalahan-permasalahan yang bakampuang, ya, yang beradat, yang harus kita pertahankan budaya kita di perantauan. Betul. Dan tidak hanya sekedar berkumpul nantinya suku Koto hadir, dan bukan hanya sekedar buat acara atau segala macam, tapi larikelah kepada apa fungsi dari nenek mama, apa fungsi dari Bundo Kanduang, ya. Bundo Kanduang suku Koto apa fungsinya, ya. Kalau Bundo Kanduang itu sebagai limpapi rumah Gadang, apa mau kasih? Supaya nanti tahu ba'a mendidik anak, ba'a membimbing kemenakan. Ya. Nah itu yang mau sampaikan tadi. Alhamdulillah tadi kami juga lah, tadi sebelum kami berkomunikasi salah satu nenek mama suku Koto dari Pasaman. Alhamdulillah semuanya memberi dukungan yang penuh. Ya. Karena tujuan gue mulia, ya. Dengan adanya keinginan kita, ya kita udah tahu beberapa pesukuan juga telah membentuk kelembagaannya, dan kami mungkin sebagai suku awal, suku yang tua, tentu harus berhati-hati untuk menciptakan sebuah, kalau disabi IKO organisasi secara legal formal pemerintah. Tapi kalau di kami mungkin IKO sebuah silaturahmi antara kami sawari. Dia separinduan lah ke orang di kampung, kan. Nah mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh panitia yang sudah dibentuk dan di-SK-kan oleh nenek mama, ya bisa berjalan sukses. Acaranya yang insya Allah tanggal 29, dan kita di dalam itu bermusyawarah
banyak mama, bahkan manakan. Di dalam persiapan itu sendiri, itu akan banyak memberikan pemahaman-pemahaman. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin Ambo sampaikan di dalam persiapan itu. Orang suku Koto insya Allah ya secara legal formal materinya sudah siap. Dan insya Allah yo nanti kedepannya mungkin satu-satunya perkumpulan yang akan yang berbasis pasukuan yang akan memakai berjalannya organisasi akan memakai peraturan organisasi. Tidak hanya anggaran dasar, bukan hanya Kesbangpol, bukan itu, tapi peraturan organisasi yang dijalankan oleh ketua atau penghulu dari orang Koto yang ditunjuk di situ. Sebentar Pak Roni, sebelum dilanjutkan sehubungan dengan masalah mubes dan organisasi tadi, sontai Pak Rizky, kita tanya-tanya ke Mama lo, Pak Roni, ada ndak sebuah keinginan dari nenek Mama atau menjadi sebuah beban moral bagi nenek Mama? Kita melihat anak-anak generasi kedua, ketiga yang sudah lahir dan besar di Batam, sekolah dan segala macam di Batam, bahkan perguruan tinggi di luar dan segala macam, mempunyai ada sebuah program nanti ke depan bagaimana anak yang sebelumnya tidak kenal dengan Minang, bahkan dengan sukunya mungkin yang tidak tahu, bertambah pula dunsana gitu, ini perlu memperkenalkan. Ada ndak keinginan bagaimana adat dan budaya orang Batam asal Sumatera Barat yang bersuku Koto terhadap generasi-generasi. Tidak mama-mama saja dah. Kalau mama-mama pastinya keteknya di kampung, sekolah di kampung, itu merantau. Paling tidak banyak sengeneknya tentunya kenal dengan adat. Tapi anak nan lahir di Batam, sekolah di Batam, bahkan teknologi yang cukup luar biasa, sehingga membuat mereka berpikir mungkin udah sangat-sangat global sekali. Luponya jo dasarnya tadi itu. Punya program enggak nenek mama kita di suku Koto terhadap beban moral? Jadi kalau saya mencatat adalah sebuah beban moral. Bagaimana anak-anak tadi itu bisa memahami tentang adat Minangkabau secara umum, khususnya di suku Koto itu. Menarik Iko pertanyaannya. Iko sebetulnya dengan dibentuknya keluarga besar suku Koto, salah satu pertimbangannya, salah satu pertimbangan yang sangat mendesak, hilangnya adab. Betul. Nah, Minang adalah orang yang sangat beradab, tapi di rantau karena banyak anak-anak kita yang gadang layar di perantauan, betul. Sehingga adab kurenah kecil orang kan. Itu ndak nampak kurenahnya orang Minang. Betul. Nah, ikut tugas dari bunda untuk mendidik anak, dari mama untuk membimbing anak. Tugas, Jadi bukan sekedar kita mau buat, tapi itu bukan sebuah program, tapi kewajiban. Masya Allah. Bukan sebuah program, tapi kewajiban. Sia yang kamanasati kamanakan apabila kamanakan, sudah lari dari tatanan adab tadi. Kalau bukan mamanya, kan? Sia yang akan mendidik anak. Kalau bukan bundo, lah jaleh kita tahu bundo kok pusako gadang di rumah gadang. Betul. Kan? Nah, kamanakan sia yang kamanakan kok. Ada pak kamanakan di bawah dagu, ada yang di dado, ada kamanakan di bawah paru, ada kamanakan di bawah kaki. Betul. Kan itu. Banyak modelnya. Jadi makanya tadi kalau dikatakan program, ambo lebih cenderung menghimbaukan ini mama sebelumnya. Alah tugas kita memelu anak-anak kamanakan gitu. Betul. Betul. Nah, dengan cara apa memilukannya? Memperkenalkanlah budaya dan adab Minang tadi. Semua lambo kecakan tadi. Orang Minang tahu Jawa filosofi hidup orang Minang. Dengan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Betul. Tapi yang filosofi itu apa? Itu yang
Anak-anak muda kita nggak tahu tuh. Iya, iya, iya. Apalagi yang kadang di rantau. Iya. Lain nggak di kampung. Ya. Banyak kamu bahas, nggak ada yang menunjukkan. Oke. Nah, tugas nenek mama yang paham, yang tahu, menunjukkan tuh. Ya. Kalau dulu di kampung, mama kok memang kan sampai batanyo. Kalau ambo merasakan waktu itu. Di waktu ambo ada debat dengan orang gaya ambo, tentu orang gaya ambo cie sama antamui mama. Ya. Kan gitu. Betul, betul. Nah, kan mama waktu ndak kaya dong. Ndak kaya ada betul. Nah, betul. Mama ang cari. Karena putihnya sebuah keputusan di dalam sebuah rumah, gadang atau di sebuah kaum itu ada di mama. Bah, kecil orang, kamu nakam barajo ke mama, mama barajo ke panggulu, panggulu barajo kamu pakai. Mau pakai barajo ke bana barajo ke tungga. Itu Tuhan yang punya. Nah, di sini nggak ada sejarahnya, ibaratnya, ya, kamanakan yang majan mamanya. Makanya yang disebut mama itu memahami semua segi. Terutama dengan adabnya, ya kan orang kampung aku kan kadang-kadang melihat mamanya kan di palasah jadi kemenakannya, aduh aja mama lasah di palasahnya lo kemenakannya, kan gitu. Nah mudah-mudahan tidak mama orang kota kan gitu aja kan gitu, ya. Ambo sebenarnya terpanggil sebenarnya karena memang darah koto ya kan, jadi mandanga orang balogo koto di belakangnya latasiro darah kok kemenakannya. Nah itu yang harus kita terbitkan. Betul. Sehingga anak-anak kita yang lahir di Batam, anak-anak kita yang lahir di Batam, ini tahu juga adat. Minimal kan? Diperkenalkan. Diperkenalkan. Kalau tidak kepaham kan gitu. Diperkenalkan ya. Salah satunya media memperkenalkan ini barun sana itu adanya keluarga besar tadi. Perkumpulan tadi. Ya, memperkenalkan betul. Dengan adanya perkenalkan mamanya, bundonya, majak berkumpul bersilaturahmi. Ya. Oh, yang si Ano bahasa Lobo itu. Ya, walaupun ada orang yang bakal kamanakan yang di wadah gua, ada kamanakan yang sapa sukuan tapi babedo nagari. Ya. Ada juga kamanakan ya yang babedo aponyo kaum jo nagarinya. Bahkan ada juga kamanakan yang di orang Minang kamanakan angke. Ini bukan dari turunan, tetapi minta perlindungan ke mamanya. Betul. Nah, ada yang model itu. Ya, jadi kita harus paham. Ya, mudah-mudahan itu bukan sebuah perpecahan ya. Betul. Kalau kita melihat, kalau kita memaham, kan kita ada. Kenapa kini orang Minang ada suku Piliang, ada suku Koto, ada suku Caniago membuat organisasi sadonya. Sabananya, nawaitu mungkin dari dunia mama gue sama semuanya. Bisa menjaga warihnya, bisa menjaga kemenakannya, bisa menjaga budayanya, bisa menjaga adab dan adat yang ada di perantauan. Nah, mudah-mudahan mungkin yang bisa itu ambil jalekan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Mubes Koko akan terpilih lah. Kalau bagi orang Koto, ya kan, kita tahu sadonyo ada aturan. Ya, makanya di posisi menitiak dari teta busuk dari bawah, ya kan, bajanjang naik batangga turun. Datuk Temanggungan itu adalah gadang dek digadangkan, gadang dek diagungkan. Sehingga filosofi yang ada dari orang suku Koto, ya kan, berbeda cara pemikirannya dengan Lare Bodi Caniago. Bodi Caniago, kelarian Datuk Papatiana Sebatang, itu justru lebih banyak demokrasi. Ya kan, makanya tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang dari larenya yang Bodi Caniago. Sementara Koto itu jaleh materialistis tingkatannya, madat tuanya apa. Nah, model itu lah kira-kira model itu lah. Ya, oke. Ya, itu silakan. Pemirsa dan sanak Soro Minang TV, betul ini adalah sebuah sebuah gerakan lebih homogen ya. Lebih homogen bagaimana melakukan menyelesaikan segala bentuk persoalan-persoalan sosial, masalah silaturahmi, dan bahkan bagaimana terhadap anak kemenakan yang memang lahir dan besar di Batam yang sudah betul-betul mendapatkan loncatan perubahan teknologi dan budaya secara global itu sendiri.
mudah-mudahan insya Allah perkumpulan suku Koto ini akan apa yang disampaikan oleh Pak Roni. Sebentar ya Pak Roni ya. Oke Pak Rizky, sebentar Pak Roni. Oke. Pak Rizky. Insya Allah tanggal 29 seperti apa yang tadi disinggung oleh Pak Roni, kalau Mama Pak Rizky ambo hanya menggali tentang apa namanya, tentang adat itu sendiri, maksud dan tujuan perkumpulan itu sendiri. Beko lah dipertajam setelah itu. Mungkin Pak Rizky sepengetahuan sebenarnya memang tadi salah satu narasumber kita adalah Ketua Panitia Pelaksana MUBES yang betul-betul tahu detail terhadap perubahan persiapan pelaksana MUBES. Tapi memang pada saat ini beliau kemalangan. Mendapatkan musibah kemalangan, adik beliau meninggal dunia di daerah Segulung ya. Daerah Segulung. Tentu pada saat ini sebelum kita bertanya kepada Pak Rizky, kita yang hadir di studio saat ini tentu menyampaikan turut berduka cita atas berbelasungkawa atas meninggalnya adik kandung daripada ketua panitia pelaksana, yaitu MUBES 1 keluarga besar suku Koto Kota Batam, Bapak Henry Dunan itu sendiri. Pak Rizky, sepanjang pengetahuan Pak Rizky saja dulu, jika memang mungkin bisa satu mantikut nanti Jo Mama gitu, sampai sejauh mana persiapan pelaksanaan MUBES pertama ini, yang tadi kata beliau adalah mencoba membangun kebersamaan suku Koto itu dalam bentuk organisasi yang lebih modern. Kalau Patanggo rapek-rapek mancik-mancik saya nak ditembesi, dapatlah Mama gitu Chandra kan begitu ya kan. Akinigo agak lebih proporsional sengenek. Sampai sejauh mana persiapan-persiapan itu? Mungkin Pak Rizky juga bisa jelaskan kapan itu dilaksanakan dan rencananya MUBES itu untuk apa gitu. Mungkin Pak Rizky bisa jelaskan sedikit. Jika kurang lengkap, Pak Roni bisa bantu nanti setelah apa yang disampaikan oleh Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak kawak atau mando? Bapak. Terus anak suruh Minang TV, hostnya ke Mando orang Koto. Baik, izin menjelaskan terkait acara kita di tanggal 29 September 2024. 29 September. Okay. Bertempat di Hotel Golden View, Bengkong. Oh, di hotelnya, bukan di restorannya? Bukan, di hotel. Di hotel, di lantai 2, di ruang Kasuari. Jadi masuk di lobi, langsung ke kiri, tangga. Sumando boleh datang tuh. Betul ya. Untuk acara sendiri, kita mulai di jam 11 siang. Oh, jam 11. Jam 11, kita makan siang dulu, ke Isoma dulu. Jadi kemungkinan setengah 1 atau jam 1 kita buka acara MUBES kita. Mungkin untuk tamu VIP, panitia yang tahu Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Siapa yang diundang sama panitia. Terkait persiapan, ya besok kita lah mulai mempersiapkan pasang marawa, pasang backdrop antar ke hotel. Oh, ada memasang simbol ya, marawa, bendera dan segala macam. Ada. Ya? Agak sepanjang jalan sebelum Golden View. Di Golden View ya. Ya, seputar Bengkong gitu pasang marawa beko. Mungkin untuk persiapan itu saja dulu Pak. Kalau untuk tujuan MUBES itu adalah seperti Mama Ambo sampaikan tadi, lah panjang bercerita, memperjelas, memperkuat tali persaudaraan antara kita Badun Sanak Koto. Itu dulu Pak. Itu loh. Pak Roni ada ingin tambahkan sehubungan dengan masalah persiapan dan segala macam tadi? Ya. Tunggu aja. Kalau dikatakan persiapkan, kami lama mempersiapkan lama. Sangat lama. Sangat lama ya? Ya, sangat lama. Ya. Semua ya paling kan teknis pelaksanaan lah. Ya betul. Kalau secara apa yang akan kami godok di dalam tuh, itulah
clear. Ya, berarti intinya yang namanya musyawarah kan mencari mufakat. Iya kan? Nah, kalau yang namanya kalau kita lihat pulau kan, kalau orang kota bermusyawarah bahas